Tanpa saya sadari ketika saya melihat jam, oh my god, ternyata sudah jam 11 malam. Dan saya belum store video saya hari ini gitu ya. Well actually saya udah rekaman video tadi siang, tapi ternyata editor saya belum kirimin hasil editingnya. Karena tadinya dia bilang, coba yuk pakai konsep baru. Ya udah deh kita coba tes ya. Nah, tapi ternyata belum sempet ya sampai malam. Terus saya juga saking sibuknya dengan aktivitas saya, kelupaan saya buat ngasih notes bahwa hari ini mesti rekamannya dikirim gitu ya. Jadi mungkin karena kurang komunikasi juga gitu. Nah, jadi dia juga nggak nangkep kalau misalkan saya pengen videonya untuk bisa disetorkan pada hari ini juga gitu. Nah, jadi seringkali memang terkadang kita menganggap orang lain sudah tahu apa yang kita inginkan. Ya, terus kita bermain seperti seorang tukang ramal seolah-olah mereka sudah harus tahu gitu apa yang kita inginkan. Nah, saya kemarin juga kena hal yang sama, challenge yang sama. Ketika saya bilang kenapa sih nih orang nggak mau dengerin apa yang saya kasih tahu gitu. Nah, ternyata mereka tidak mendengarkan adalah apa? Karena kita belum mengkomunikasikannya, kita belum menjelaskan kepada mereka. Nah, seringkali kita perlu untuk menjelaskan sesuatu hal agar orang lain bisa mengerti dan memahami apa yang kita maksudkan. Karena terkadang kan mereka tidak mungkin bisa membaca apa yang ada di pikiran kita. Sama halnya ketika kita mungkin di hubungan relasional ya, antara kita dengan pasangan gitu ya. Ya seringkali kalau misalkan kita menganggap ya karena kita udah lama gitu ya, seharusnya kamu udah tahu saya itu seperti apa dan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan. Ya tapi ya sebenarnya ya tidak juga gitu. Karena kita bukan manusia yang bisa membaca pikiran orang lain, begitu juga mereka. Ya dengan berasumsi bahwa mereka sudah tahu, disitulah sebenarnya challenge yang muncul. Karena mungkin saja terjadi kesalahpahaman, mungkin saja terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya, dimana kita sudah menganggap dia sudah tahu tapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Nah karena itu penting banget untuk kita bisa menjalin komunikasi yang baik, untuk bisa menyampaikan seperti yang kita ingin sampaikan, ya mengutarakan dengan memang hal yang dijelaskan secara lengkap gitu. Terkadang buat saya seringkali menjelaskan sesuatu lengkap ya, bahkan ada yang bilang kayak kenapa sih lu harus ngejelasin sampai kayak begitu gitu, kayak membela sesuatu untuk ya untuk membenarkan gitu apa yang dilakukan. Tapi ya kalau aku percaya bahwa kalau misalkan dengan disampaikan dengan lebih jelas, mungkin orang akan jadi ngerti ya maksud baik yang ingin kita sampaikan. Karena terkadang kalau misalkan kita tidak menyampaikannya dengan baik, orangnya juga menangkap juga cuma sebagian saja dari gambar petanya ya apa yang terjadi, ya akhirnya bisa terjadi kesalahpahaman ya seperti yang kemarin terjadi dalam salah satu uh, tim yang saya bekerja sama gitu ya, dimana saya menganggapnya saya punya satu pendapat yang saya ingin banget untuk mereka ikutin apa yang saya katakan, karena menurut saya ini dilihat dari segala sisi itu tidak visible kalau kita menggunakan opsi yang berbeda selain dari opsi yang saya pilih gitu. Nah, saya memaksakan kehendak saya. Oke, ikutin dengan cara saya. Make it simple aja, gak usah dibikin ribet gitu. Tapi yang di sana juga punya pemikiran yang berbeda gitu kan. Ya, kenapa harus ngikutin kamu? Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa harus ngikutin kamu? Bisa jadi dua hal. Bisa jadi mereka memang tidak mau mengikuti, atau bisa jadi hal yang lain, yaitu mereka kurang informasi kenapa alasannya mereka harus mengikuti saran yang saya berikan. Kembali lagi, semuanya adalah sekedar tentang saran. Dalam kehidupan kita menemukan banyak hal di mana kita mendengarkan saran dari orang lain. Nah, saran-saran ini boleh kita terima, boleh juga enggak, ya. Dan setiap saran mungkin ya kita, oh ya, ada saran ini yang diberikan sama orang lain. Terima kasih atas sarannya. Ya bukan berarti saran itu perlu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap kali kita diberikan saran oleh orang lain. Banyak banget saran-saran itu karena saran itu selalu berbasis dari opini orang lain, pendapat orang lain, pemikiran orang lain yang mungkin secara waktu situasional itu tepat menurut dia, versinya dia sendiri. Dan kembali lagi yang menjalani kehidupan kan kita. Terkadang kita boleh saja mendengarkan dan menerapkannya kalau memang itu bisa menciptakan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalkan enggak, kita juga boleh untuk memilih ya tidak mengikuti saran tersebut. Toh kembali lagi kan semuanya hanya saran saja. Sama kayak seperti sahabat saya yang selalu orang tuanya itu tidak mendukung semua aktivitas yang dia lakukan.
Orang tuanya selalu menyuruh begini, menyuruh begitu, menyuruh begana, menyuruh bagaimana. Nah, saya mengatakan sampai sama dia, bagaimana kalau Anda anggap aja bahwa itu semua adalah saran dari orang tuamu? Niat mereka kira-kira apa sih kalau misalkan mereka kasih saran seperti itu? Terus dia mikir, dia diam. Ya niatnya baik sih Pak buat saya juga. Yes, betul. Semua orang tua pengen anaknya bertumbuh gitu ya. Tapi menurut persepsinya mereka sendiri masing-masing. Nah, mereka punya sarannya masing-masing yang mereka bawa berbasis dari hal-hal yang mereka pernah pelajari selama ini ataupun pengalamannya mereka. Biasa banyak orang yang sudah lebih tua memiliki kebijaksanaan, tapi banyak juga orang tua yang tidak bijaksana. Jadi kembali lagi, semuanya adalah saran. Ketika disampaikan, kita boleh terima sarannya, tapi belum tentu kita jalankan, itu kembali keputusan di tangan kita. Tapi menerimanya, itu adalah sebuah bentuk dari menghargai orang lain juga. Ibaratnya kalau dikasih kadonya, ya kita terima, ya di rumah ketika kita mau buka kek atau mau kita kasih orang lain lagi kek, itu semua adalah pilihan. Ya, tapi esensi penerimaannya itulah yang kita perlu untuk lakukan ketika ada orang yang memberikan, ya. Tapi balik lagi, memberikannya seperti apa dulu? Karena memberikan ada yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin mengambil balik sesuatu. Ya kalau itu ya nggak perlu. Tapi ada juga orang yang memang tulus memberikan karena mereka mungkin senang atau mereka bersyukur, mereka memberikan kepada kita. Ya jangan ditolak, pemberiannya diterima saja, boleh juga kok. Ya yang penting tidak ada itikat buruk di belakangnya yang diminta. Oke ya. Jadi seperti itu. Dan kita tidak perlu merasa berutang budi dengan menerima pemberian orang. Di Indonesia banyak banget orang yang tidak siap untuk menerima sesuatu. Mereka berdoa, minta sama Tuhan setiap hari. Tapi begitu dikasih, enggak Pak, enggak usah gitu ya. Enggak usah, tapi dalam hati, aduh terima kasih Tuhan gitu ya. Saya sering banget kayak begitu ya, ketika dikasih ngasih ke orang lain gitu ya. Seringkali mereka misalkan jumlahnya lumayan aja, aduh Pak banyak banget, nggak usah Pak, jangan Pak, gaya lu gitu ya. Saya biasa bilang, oh nggak mau ya Pak, kebanyakan, oke saya kurangin ya Pak ya. Terus dia ketawa. Ya kita seringkali memang diajarkan, diedukasi terhadap kalau ada pemberian orang lain itu kita nggak boleh terima gitu ya. Jadi karena dulu itu banyak orang jahat yang istilahnya ngasih permen terus anaknya dibawa kabur gitu atau segala macam. Nah, jadi terkadang masih seringkali hal-hal trauma-trauma seperti itu, cerita-cerita lama itu dibawa sampai ke sekarang juga. Ya, sehingga terkadang kita secara otomatis kita menolak semua pemberian orang lain. Bagaimana kalau terkadang ya pemberian itu juga adalah suatu hal yang baik juga. Jadi dari sebuah tempat di mana Anda bisa mengizinkan, dari sebuah ruang di mana Anda bisa mengizinkan untuk Anda menerima semua rezeki atau titipan Tuhan yang melewati orang-orang di sekeliling Anda, yang Tuhan titipkan buat Anda, boleh saja Anda ambil, boleh saja Anda gunakan, ya. Tidak perlu ditolak semuanya, ya. Kalau ada yang mau membantu Anda, ada yang mau baik sama Anda, why not, gitu ya. Ini bukan suatu hal yang membahayakan nyawa misalnya. Ya diterima saja kalau ada yang bantuin orang. Kalau misalkan Anda memberikan kado kepada orang lain, misalnya kepada saya, terus saya tolak kadonya, ya apa yang terjadi? Ya mungkin kayak, ya kok ditolak sih kado saya gitu. Tapi kalau saya terima, wah makasih ya, senang banget, saya bersyukur, thank you. Saya doain kamu makin happy, makin kaya raya, makin bahagia. Terima kasih ya. Itu saya terima semua hadiahnya dengan bahagia, gembira, seru, asik, senang, menyenangkan. Terima kasih ya. Wah, saya beruntung, saya beruntung. Terima kasih Tuhan. Nah, ketika seperti itu, apa yang terjadi? Sikap kita terhadap ya rezeki yang tiba-tiba yang Tuhan titipkan itu menentukan rezeki-rezeki berikutnya akan datang atau tidak. Ya, ibaratnya kalau misalkan kayak dikasih terus kita seneng banget, kita bersyukur banget, orang yang ngasihnya juga kan seneng ya. Ya kan? Kalau Anda pas saya terima, oh terima kasih, wah asik banget gitu. Anda mungkin juga sangat happy sekali gitu. Nah, ketika Anda happy, mungkin ada kecenderungan suatu saat nanti Anda pengen lagi kasih sesuatu lagi buat saya, kasih lagi sesuatu lagi buat saya, kasih lagi sesuatu lagi buat saya nggak pernah tahu gitu ya. Ya, saya dengan sukacita menerimanya saja dan bersyukur atas diri Anda dan juga berterima kasih sama Tuhan karena ada orang baik yang ikut mau memberikan support kepada saya gitu. Misalnya kalau contoh seperti itu ya, ini bukannya saya lagi minta ya, bukan kode keras, tenang, aman. Ya, oke. Intinya adalah tadi kita bahas apa ya? Kok jadi luarnya ke sini? Komunikasi, ya, belajar untuk bisa menerima dan yang lainnya nanti kita bahas lagi deh. Udah 9.54, saya close dulu ya.
Terima kasih. Dadah.